Shalom dan selamat pagi bagi setiap jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa dalam ibadah online tanggal 4 Juli tahun 2021. Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan dan kita semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya akan saya tampilkan di layar untuk petugas minggu depan. Dan kiranya setiap petugas yang terpilih, biarlah kita dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan dan dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan juga untuk nomor rekening, untuk persembahan secara online, saudara dapat lihat di layar. Dan jika saudara dapat mau untuk memberikan secara tunai, saudara langsung menemui bendahara gereja kita. Dan marilah kita memberi dengan sukacita dan dengan tulus hati. Amin. Mari sama-sama saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sama-sama membaca responsoria. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Sama-sama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita sama-sama belajar untuk mengampuni. Saya percaya itu berat, tapi itu adalah suatu keharusan, karena itu bermanfaat bagi diri kita sendiri, dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa dengan iman kita dapat saling mengampuni, kita dapat saling mengasihi. Dengan iman kita, Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Kita belajar satu lagu baru ini, karena sungguh menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Mari katakan. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku, kau perhitungkan hidupku. Amin. Mari katakan sama-sama. Tak mungkin bagi manusia,
tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Katakan, ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Amin. Katakan, dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Kita percaya dengan iman setiap doa kita didengar oleh Tuhan. Setiap jawaban doa akan sesuai pada waktu Tuhan. Amin. Oleh sebab itu jangan lepas harapan. Kita harus terus berdoa dan terus dengan iman, dengan tekun percaya kepada Tuhan. Katakan, dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Terima kasih Tuhan. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Sekali lagi, katakan dengan sungguh-sungguh. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Amin. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Katakan, dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan bahwa pagi hari ini kami menyadari bahwa dengan iman kami dapat melewati segalanya ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang baik, Bapa dari segala Bapa, Raja dari segala Raja, Tuhan dari segala Tuhan. Namamu Yesus, Engkau Raja kami Tuhan. Engkau sahabat kami, Engkau Tuhan kami. Kami bersyukur dimanapun kami berada Tuhan. Kami yang berada di rumah, kami tahu jarak tidak dapat membatasi kami Tuhan. Jarak tidak dapat membatasi antara kami dan Engkau. Karena Engkau selalu dekat. Bahkan Engkau di dalam hati kami. Engkau di dalam pikiran kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami datang menghadap-Mu dimanapun kami berada. Kami bersyukur. Kami sungguh bersyukur Engkau menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Thank you Jesus. Saudara, angkat suaramu katakan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti
percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Kau tak pernah lalai. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau selalu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Dan Kau tak pernah lalai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami taruh semua harapan kami, doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Kau Yesus. Mari semuanya kita menyembah Tuhan. Kau yang layak disembah, layak dipuji. Haleluya. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami datang pada Engkau Tuhan. Bahwa kami berkata Tuhan selalu beserta dengan kami. Apapun situasi kami, kondisi kami Tuhan, kami tetap katakan Tuhan Kau adalah Allah yang baik, Allah yang layak disembah. Kaulah jalan kami Tuhan, Kaulah kehidupan kami Tuhan. Kami percaya dengan sungguh-sungguh Kau bersama dengan kami. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema mengampuni atau tidak diampuni. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, urapi hati dan pikiran setiap di antara kami. Berikan kami hikmat daripada Tuhan bisa mengerti akan
firman-Mu, dan juga urapi hamba-Mu bisa dengan bahasa yang sederhana menyampaikan firman ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 18. Matius pasal 18 ayat 21 sampai yang ke-35. Matius 18 ayat 21 sampai yang ke-35. Kita akan perhatikan ayat firman Tuhan ini. Saya persilakan salah seorang jemaat untuk membacakannya. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi karena hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu sama seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada sebuah slogan dari bahasa Batak yang mengatakan "Mardomu di Tano Narara". Bapak, Ibu, Saudara-saudari, slogan ini muncul dari orang-orang yang bertikai atau orang yang bermusuhan dan tidak bisa memaafkan kesalahan pihak lain. Sehingga permusuhan itu akan dibawa sampai mati. Dan arti daripada slogan ini itu adalah orang yang bermusuhan akan bermusuhan sampai bertemu di liang lahat, atau permusuhan itu akan dibawa sampai mati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita sehari-hari, saat kita itu berinteraksi dengan orang lain, baik di dalam satu komunitas yang ada di dalam masyarakat, maupun yang ada di dalam gereja, pertikaian itu adalah hal yang sulit untuk dihindari. Namun saat pertikaian tersebut terjadi, saat kita menjadi korban yang disakiti, dihianati, perasaan marah dan pikiran untuk membalas, menghukum orang tersebut itu akan muncul di dalam benak dan pikiran kita. Dan hal itu merupakan hal yang manusiawi. Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selaku orang yang percaya kepada Yesus, kita itu diperintahkan untuk mengampuni
dan melupakan kesalahan daripada orang yang bersalah kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya percaya secara teori kita pasti sudah lama mengetahui hal ini. Namun di dalam prakteknya kita itu sering terkendala dengan beberapa hal, beberapa pertanyaan, dan juga respon dari orang yang mungkin mau diampuni. Sehingga Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita merasa sulit untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Ada kalanya Bapak, Ibu, kita masih mempunyai pertanyaan yang belum terjawab. Contohnya seperti mungkin kita akan bertanya, berapa kali batas untuk memaafkan atau mengampuni? Bagaimana kalau orang yang mau diampuni ini dan sudah diampuni ini terus-menerus melakukan kesalahan? Dan kita juga kadang bisa berpikir, sabar itu kan ada batasnya. Terkadang juga Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita butuh satu dorongan yang kuat yang bisa membuat kita itu melakukan kebenaran ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam keadaan ini sesungguhnya bukan saja menjadi pengalaman kita pribadi. Murid-murid Yesus juga pernah mengalami hal yang sama. Mereka pernah bergumul di dalam perihal mengampuni. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, Petrus yang sudah pernah mendengarkan pengajaran daripada Yesus yang mengajarkan harus mengampuni, maka dia itu bertanya kepada Yesus batasan-batasan dalam mengampuni. Dan di dalam ayat yang ke-21, disitulah menjadi pertanyaan daripada Petrus kepada Yesus. Dan di ayat ini Petrus bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam pengajaran Rabi itu mengajarkan 3 kali kesempatan untuk mengampuni. Sedangkan beberapa petunjuk di dalam kitab Perjanjian Lama yang mungkin dimengerti oleh Petrus itu mengajarkan 7 kali. Itu tercatat di dalam Amsal 24 ayat 16 dan juga ada di ayat lain Amos 2 ayat 1. Dan kesempatan pengampunan yang ditanyakan oleh Petrus kepada Yesus itu sudah melebihi standar umum bahkan alkitabiah, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Mungkin kalau kita 3 kali saja itu sudah cukup banyak, sudah hebat sekali, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang menjadi respon Yesus terhadap pertanyaan daripada Petrus ini? Maka di ayat yang ke-22, Yesus itu menjawab Petrus. Dan di situ Yesus berkata, bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jawaban Yesus membingungkan. Kalau kita baca di dalam bahasa Indonesia, itu kita bisa berpikir bahwa Yesus menganjurkan 70 kali 7 kali. Betul enggak? Jadi sama dengan berapa itu? 490 kali. Tapi untung di dalam terjemahan lain ada menjelaskan, dalam bahasa Inggris jelas dikatakan bahwa 77 kali. Dan di dalam bahasa aslinya juga diterjemahkan 77 kali. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya membayangkan ekspresi daripada wajah Petrus. Kalau kita memperhatikan di PowerPoint, ya, bagaimana ketika Petrus itu mendengarkan respon jawaban daripada Yesus. Pegang kepala, what? 77 kali? Enggak salah Yesus.
Nah, mungkin dia bisa mengatakan dan menambahkan, bukankah kesabaran manusia ada batasnya, Yesus? Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya percaya kita juga pasti punya pemikiran yang sama dengan Petrus. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus melanjutkan responnya kepada Petrus dan menggambarkan tentang pengampunan ini sebagai satu gambaran standar kerajaan Allah itu bagaimana. Maka dia melanjutkan di ayat selanjutnya. Dia mengatakan bahwa ada seorang raja yang mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya. Dan raja itu mulai dengan seorang yang memiliki hutang 10.000 talenta. Bapak, Ibu, saudara-saudari, 10.000 talenta adalah jumlah uang yang sangat besar sekali. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar sama dengan upah pekerja 1 hari, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Jadi jika hamba ini mau membayar utangnya dengan cara bekerja kepada raja, itu ditotalkan dia harus bekerja selama 165 tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jumlah hutang yang tidak mungkin bisa dilunasi oleh si hamba. Karena sang hamba ini tidak bisa melunasi utangnya kepada raja. Maka raja pun memerintahkan supaya hamba ini, istrinya, dan juga anak-anaknya, semua kepunyaannya itu dijual. Tapi pada saat hukuman mau diberikan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, hamba ini dia bersujud dan meminta waktu dan berjanji kepada raja akan melunasi hutang yang tidak bisa dia lunasi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada saat itu kalau kita baca cerita ini, entah angin apa yang menimpa si raja, Bapak, Ibu. Tiba-tiba raja itu berbelas kasihan kepada hamba ini dan melepaskan hamba ini dan juga mengatakan bahwa hutangmu dihapuskan. Wow, Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya tidak bisa membayangkan bagaimana respon daripada hamba yang berhutang begitu banyak ini ketika hutangnya dihapuskan. Bapak, Ibu, saya suka nonton acara yang ada di TV yang judulnya adalah Bedah Rumah, ataupun juga acara lain yaitu Uang Kaget. Kalau di Bedah Rumah ini biasanya di acara ini akan dicari rumah yang sangat kumuh, rumah yang pada dasarnya itu sudah sangat jelek dan tidak layak huni. Kemudian itu akan dibedah di dalam waktu 2 hari, dan ketika selesai 2 hari maka pemilik rumah itu akan pada dasarnya ditunjukkan rumah yang sudah direnovasi. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya sering dan suka memperhatikan bagaimana respon yang begitu tidak disangka muncul daripada orang-orang yang mendapatkan yang namanya anugerah ini. Ada yang menangis, Bapak, Ibu. Ada yang langsung bersujud dan menyembah. Ada yang dengan histeris itu pada dasarnya menjerit dan juga seperti mau pingsan. Sama halnya seperti acara Uang Kaget, biasanya akan dicari orang-orang yang untuk kebutuhan sehari-hari sekalipun, itu pada dasarnya akan sulit sekali untuk membiayai. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam acara ini biasanya orang tersebut akan diberikan uang 15 juta. Dan di dalam waktu 30 menit itu disuruh belanja. Dan pada saat orang itu menerima uang sebesar itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada yang menangis, ada yang langsung bersujud kepada orang yang memberikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, demikian juga halnya kalau kita pada dasarnya itu berpikir bagaimana respon hamba yang hutangnya itu dilunasi 10.000 talenta. Saya coba hitung, Bapak, Ibu, dengan gaji standar buruh kasar, kalau 1 hari itu gaji 75.000 dengan uang mata uang kita, maka 10.000 talenta itu sama dengan 4,5 triliun.
Luar biasa banyaknya Bapak Ibu Saudara-saudari. Hutang sebanyak ini dihapuskan, ini adalah anugerah. Adalah sesuatu yang tidak pantas didapatkan oleh seseorang dan diberikan kepada orang tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudari, sesungguhnya gambaran daripada ilustrasi ini itu pada dasarnya mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus pernah melakukan hal yang seperti ini kepada setiap di antara kita yang percaya kepadanya. Yesus telah memberikan kepada setiap di antara kita yang percaya kepadanya yang namanya anugerah, yaitu satu hal yang tidak pantas kita dapatkan, tapi Yesus memberikannya untuk kita. Dan apa yang Yesus berikan kepada kita sebagai anugerah di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudari? Dia memberikan dirinya. Dia memberikan hidupnya. Dia digantung di atas kayu salib untuk membayar dosa-dosa dan kesalahan yang kita perbuat Bapak Ibu Saudara-saudari. Itulah anugerah yang Yesus lakukan di dalam hidup kita. Anugerah keselamatan, karya pengampunan yang besar yang Allah lakukan dalam hidup saya dan Anda. Kita yang pantas untuk dibinasakan, dihukum karena dosa-dosa kita, diampuni dan diselamatkan dari dosa-dosa kita. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang terjadi selanjutnya dengan hamba yang telah mendapatkan anugerah tersebut? Di ayat 28 sampai 30 itu mencatat bahwa hamba itu keluar dan bertemu dengan temannya yang berhutang 100 dinar. 100 dinar itu seperti yang saya katakan, 1 dinar upah kerja 1 hari itu hanya sama dengan utang buruh kasar sebanyak 3 bulan 10 hari Bapak Ibu. Tapi dengan utang yang seperti ini, apa yang dilakukan hamba yang telah menerima anugerah itu? Dia mencekik kawannya dan berkata, bayar hutangmu. Kemudian kawannya ini itu bersujud dan memohon kelonggaran waktu. Tapi Alkitab mencatat bahwa hamba yang mendapatkan anugerah ini menolak permohonan ampun, kelonggaran waktu daripada atas dirinya. Dan kemudian hamba ini memenjarakan temannya sampai dia bisa melunasi hutangnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kira-kira bagaimana menurut Anda sikap hamba yang mendapatkan anugerah tadi? Geram enggak kita itu melihatnya? Emosi enggak kita? Apakah kita itu bisa marah? Atau mungkin kita akan mengatakan bahwa tidak ada belas kasihan, tidak tahu dikasihani, tidak tahu diuntung. Hutang sebesar 4,5 triliun itu dihapuskan oleh raja. Tapi hutang temanmu kalau dirupiahkan baru 7,5 juta. Itu tidak bisa engkau lupakan. Harusnya dia juga harus bisa berbelas kasihan, menganggap lunas hutang tersebut. Oh, mungkin kalau kita pikir Bapak Ibu Saudara-saudari, geram banget, gak pantas deh nih orang. Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian juga halnya perasaan dan respon daripada raja yang memberikan anugerah kepada hamba yang dihapuskan hutangnya. Ayat 31 sampai 33 itu mencatat bahwa raja marah. Raja menyuruh pengawal untuk menangkap hamba itu dan berkata, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Bapak Ibu Saudara-saudari, bisakah kita membayangkan apa yang Yesus akan katakan kepada kita
saat dia tahu bahwa kita yang telah menerima anugerah keselamatan, pengampunan yang daripada Tuhan, tidak mau mengampuni dan menuntut balas atas kesalahan sesama kita. Tidakkah dia akan mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan raja kepada hamba yang tidak berbelas kasihan kepada temannya? Yesus pasti mengatakan, hai hamba yang jahat, seluruh dosamu telah kuhapuskan karena belas kasihku kepadamu. Bukankah engkau pun harus mengampuni sesamamu seperti aku telah mengampuni engkau? Bapak ibu saudara saudari, Yesus bukan saja akan mengatakan perkataan ini, tapi hal apa selanjutnya akan dilakukan oleh Yesus? Firman Tuhan menjelaskan bahwa raja itu kemudian menyerahkan hamba yang tidak berbelas kasihan itu kepada para algojo-algojonya. Dan hutang yang sudah diputihkan ditaruh kembali kepadanya sampai dia harus melunasi hutangnya. Bapak ibu saudara saudari, tindakan daripada raja kepada hamba yang tidak berbelas kasihan ini adalah gambaran akan apa yang Allah akan lakukan kepada setiap di antara kita yang tidak mau mengampuni. Saat kita menuntut pembalasan, saat kita tidak bisa mengampuni, tidak bisa melupakan dan menuntut pengadilan atas kesalahan daripada sesama kita, maka hal yang sama akan ditaruhkan kembali kepada kita. Anugerah keselamatan karena pengampunan yang sudah diberikan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib kepada diri kita akan dicabut, diambil kembali. Dosa-dosa yang menyebabkan kita dibawa menghadap kepada pengadilan Allah akan ditangguhkan kembali kepada kita. Kita harus menanggung sendiri akibat daripada dosa-dosa dan kesalahan kita, yaitu kematian kekal yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus itu memperingati Petrus di ayat ke-35 saat mereka tidak dapat mengampuni sesama mereka. Yesus mengatakan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dan hal ini, kebenaran ini Bapak Ibu Saudara-saudari, sebenarnya telah diingatkan oleh Yesus sebelumnya pada saat Yesus itu mengajarkan doa, yaitu doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Dan di dalam doa ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ada dua perkataan di mana pada dasarnya ketika kita meminta maaf kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan, kita mengatakan ampunilah kami akan kesalahan kami. Baru kata selanjutnya kita mengatakan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak ibu saudara-saudari coba bayangkan. Pada saat Anda tidak bisa mengampuni, layakkah kita mengucapkan doa Bapa kami dengan sempurna? Kita pasti akan mengatakan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kemudian kita hilangkan kata selanjutnya, kita lompati, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Doa Bapa kami yang tidak sempurna, yang akan kita ucapkan. Bapak ibu saudara-saudari, oleh sebab itu setelah Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Yesus menekankan kembali akan pengampunan ini di ayat 14 dan 15 daripada Matius pasal 6. Di mana Bapak Ibu saudara-saudari di situ Yesus mengatakan, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang,
Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampunimu. Ini Yesus tekankan kembali, Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, mengampunilah atau kita tidak akan diampuni. Yesus mewajibkan kita mengampuni karena Dia telah terlebih dahulu melakukannya kepada kita. Tetapi ketika kita memilih untuk tidak mengampuni, maka hal yang sama akan dilimpahkan kepada kita. Mengampunilah atau kita tidak diampuni. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang sesungguhnya begitu keras terhadap kami. Firman ini mewajibkan kami mengampuni. Kalau harus mengingat kembali akan kesalahan-kesalahan orang-orang yang melukai kami. Tidak gampang Tuhan, sulit sekali. Tapi ketika kami mengingat akan kami yang sebenarnya telah dihapuskan dari segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Dosa yang lebih besar, dosa yang lebih banyak, dosa yang lebih tidak pantas mendapatkan pengampunan. Tapi Tuhan telah menghapuskan semuanya. Engkau telah memberikan anugerah keselamatan. Karya pengampunan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengampuni. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Kami adalah anak-anak-Mu yang lemah. Angkatlah rasa pahit, rasa sedih, rasa marah yang ada di dalam hati. Dari sikap-sikap dan perbuatan sesama kami. Orang yang mungkin kami percayai, kami kenal, dekat dengan kami. Tapi menyakiti dan juga mengkhianati kami. Tuhan, tolong kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengampuni dan melupakan seperti yang Kau sudah lakukan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Tuhan, pada saat ini juga kami terus berdoa untuk keadaan daripada Indonesia. Bumi Indonesia di dalam menghadapi pandemi yang semakin lama semakin banyak yang tertular. Bahkan di daerah Jakarta dan Jawa menjadi daerah yang darurat. Banyak orang yang tertular tidak bisa mendapatkan perawatan dalam rumah sakit. Sulit mendapatkan tabung-tabung oksigen. Tuhan, berbelas kasihanlah. Tuhan, tolonglah kami. Kami yang ada di Medan dan juga sekitarnya. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong. Supaya kami dijauhkan dari semua pandemi ini dan juga pandemi ini bisa segera surut dan berakhir. Tuhan, pada saat ini juga Engkau berkati setiap jemaat-jemaat yang ada. Khususnya yang ada di daerah Jawa. Untuk Mario, Felix, Kristi, Pak Miduk, dan juga keluarga, Pak Ari, dan siapapun yang tidak kami sebutkan. Tuhan, Kau lindungi mereka. Kau jauhkan daripada bahaya pandemi yang ada. Dan kami yang ada di daerah Brandan ini juga, Engkau yang juga jaga kami Tuhan.
Dan kami juga terus berdoa untuk jemaat-jemaat yang tua dan lemah tubuh. Untuk Pak Wijaya, untuk Aim Rapi, Aceh Dahlian. Kami terus serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau tolong, Kau berikan kekuatan kepada mereka. Kau berikan penghiburan dan damai sejahtera daripada Tuhan saja. Kau juga terus sertai setiap di antara kami dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。多说了句。普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同尊，万有之源，万福之本。Amin. Mari kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan saja. 我们领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱与圣灵的感动，常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum mengakhiri dan menutup acara ini, ada sedikit pengumuman kepada setiap di antara kita, khususnya untuk rekan-rekan pemuda yang ada di daerah Jakarta, Tanah Jawa, sekitarnya ya. Untuk Felix, untuk Mario, untuk Kristi ya, dan juga untuk Pak Miduk ya, dan juga keluarga, untuk Pak Ari ya. Kiranya Tuhan yang melindungi ya, juga berhati-hati ya, kiranya sehat selalu ya, karena memang daerah pandemi di Tanah Jawa itu begitu daruratnya, begitu mengerikan ya. Tuhan yang melindungi ya, saudara-saudari, Bapak Ibu yang ada di Tanah Jawa, dan juga kita yang ada di Medan sekitarnya, kita juga harus berhati-hati dalam berinteraksi dan juga dalam aktivitas kita. Nah, kemudian pengumuman yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari, konferensi tahunan wilayah pengembangan sementara itu baru berakhir, dan di dalam keputusan konferensi yang ada itu telah diputuskan ada mutasi hamba Tuhan. Jadi saya secara pribadi itu dimutasi ke GMI Elim yang ada di Medan, dan nanti yang menggantikan saya itu adalah Guru Injil Hendra Karangan untuk Pangkalan Brandan ya. Kemudian di Tanjung Pura itu ya, Guru Evangelis Stefani itu dimutasi ke GMI Wesley Pekanbaru, dan nanti yang akan masuk pelayan di sana adalah Guru Injil Nasrani Simanungkalit ya. Jadi selamat melayani juga, dan ini sedikit pengumuman, nanti pada akhir bulan akan diadakan acara serah terima ya,
dan disitulah akhir daripada masa tugas pelayanan kami. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Salam.